Salat itu adalah cahaya. Yang pertama, keutamaan salat adalah cahaya. Ya, cahaya untuk manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuhafidhu 'alaiha", barang siapa yang menjaga salatnya. Nah, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun, maka dia akan mendapatkan cahaya. Wa najatan minan nar, dan juga mendapatkan keselamatan dari api neraka pada hari kiamat. Di dalam sabdanya Nabi yang lain disebutkan juga was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Apa maksudnya cahaya ini? Cahaya di mana? Cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, cahaya pada hari kebangkitan, dan cahaya pada di sirat di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah cahaya di waktu kehidupan. Orang yang menjaga salatnya, dia akan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa nyaman dengan itu. Dia akan merasa tenang dengan salat itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa ju'alatis salatu qurrata aini. Allah menjadikan salat itu sesuatu yang menenangkan hatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau paling sering itu kalau ada Bilal arihna bis shalah. Ayo Bilal, segera azan dan kita sholat. Itu karena itu menenangkan pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semuanya. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang menerangi diri kita. Bahkan ada orang-orang dulu, bahkan orang wanita salaf terdahulu, mereka itu menghiasi dirinya dengan sholat. Memang jadi bukan dengan bedak, bukan dengan lipstik, ya itu bisa, tetapi untuk cahaya dalam diri itu berbeda dengan kecantikan yang ada pada diri seorang makhluk Allah itu, ya. Maka orang-orang dulu banyak melanggengkan sholatnya, menjaga sholatnya, untuk memang akan muncul kecantikan pada dirinya, menyenangkan dilihat orang lain. Karena orang yang menjaga sholatnya, sholat malamnya, sholat rawatibnya, maka wajahnya akan bersinar. Seperti ada cahaya, bisa terlihat di situ, ya, bisa terlihat di situ. Ada sebuah hadis tapi maudhu, hadisnya palsu, tetapi secara makna ada yang membenarkannya, yaitu man kasurat sholatu hasuna wajuhu. Barang siapa yang banyak sholatnya, wajahnya akan bersinar, wajahnya akan membaik. Tapi itu adalah hadis palsu, ya. Namun secara makna ada kebenaran di dalamnya. Kemudian sholat itu di dunia apa pentingnya? Menjadi sesuatu yang membimbing kita. Ya, sholat cahaya di dunia itu adalah cahaya yang membimbing kita untuk tidak masuk kepada kemaksiatan. Sebagaimana inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu ditunaikan dengan baik, maka cahaya sholat itu akan mendorong pelakunya, mendorong orang yang menjaganya itu untuk selalu dalam kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Dia akan selalu menjaga diri, menjaga kemuliaannya. Kalau sudah ada di kemaksiatan, dia segera keluar dari kemaksiatan itu. Dia segera bangkit. Ya. Berikutnya adalah cahaya di mana lagi? Di alam kubur. Alam kubur, lahiriah, batiniah itu hukum dasarnya gelap. Secara lahiriah, karena memang sudah terlihat tidak ada lampu di dalam tanah itu. Tetapi kalau secara batiniah, maka memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat tentang kuburan itu memang gelap. Waktu itu pernah dengar cerita ada wanita yang berkulit hitam, sudah tua renta, tapi biasa menyapu di Masjid Nabawi. Kemudian meninggal, Nabi tidak tahu ini mana si fulana kok tidak ada. Lu sudah meninggal tadi malam, sudah dimakamkan. Antarkan aku ke kuburannya. Ya, akhirnya diantarkan. Kemudian sholat di samping kuburannya itu, ya, di samping kuburannya sholat, mendoakan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan-kuburan ini semuanya mamlu'ah muzlimah, semuanya penuh dengan kegelapan, semuanya gelap. Wallahu yunawwiruha bisolati, dan Allah memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan ini yang gelap ini dengan doaku ketika aku ke sana. Artinya apa? Di situ secara lahir maupun secara batin, memang alam kubur itu memang penuh dengan kegelapan. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali bagi orang yang menjaga sholatnya,
menjaga sholatnya nanti akan diberikan cahaya yang terang di dalamnya. Orang bisa menjadi betah tinggal di sana sambil menunggu penantian yang lama. Tidak tahu kita kiamat itu berapa ribu tahun lagi, berapa juta tahun lagi, kita tidak ada yang tahu. Dan di situ diberikan fasilitas yang luar biasa, diberikan teman yang menemani, sosok manusia yang membuat orang itu nyaman bicara dengannya. Itu adalah wujud amal kita nanti di alam kubur. Nah, sholat kita itu menjadi cahayanya di situ. Semakin terjaga sholat kita, cahaya semakin terang di dalamnya. Berikutnya adalah cahaya di mana lagi? Cahaya nanti ketika sudah hari kebangkitan, di sirat, di jembatan. Di jembatan itu semuanya membutuhkan cahaya untuk menuju tempat tujuannya. Ya. Maka orang-orang mukmin, orang-orang beriman diberikan oleh Allah cahaya, dan cahaya yang paling utama adalah cahaya dari salat itu. Karena ibadah yang paling utama adalah ibadah salat, maka cahaya paling besar itu adalah cahaya dari salatnya. Ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya, saat itu orang-orang yang beriman ya membawa cahaya di tangan kanannya, di depannya, cahayanya ada ya. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Adapun orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka meminta kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah kami berikan cahayamu, ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna, wahai orang yang beriman, tunggu kami, berikan cahaya kalian itu berikan kepada kami. Kemudian setelah itu apa? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Allah kemudian langsung tutup pintu, berikan dinding yang besar antara orang yang munafik, orang kafir dengan orang yang beriman. Orang beriman dengan cahayanya bisa menembus surga, orang yang munafik yang menipu Allah, yang membohongi, mendustai kaum mukminin di dunianya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat cahayanya orang-orang yang beriman. Maka itu dibutuhkan cahaya saat itu untuk mengantarkan ke surganya. Itulah yang dimaksud dengan cahaya, ya. Jadi cahaya di sini cahaya secara umum, cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, dan cahaya di waktu di sirat nanti itu. Nah, donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.